Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat. Kembali lagi bersama saya Fajar di channel Akademi Sofia. Sahabat-sahabat, alhamdulillah semoga sahabat-sahabat pada pagi hari ini selalu sehat dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu pandai menjaga kesehatan, menjaga pola makan, pola istirahat, dan juga berolahraga setiap pagi. Sahabat-sahabat, pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai tips dan cara bagaimana kita untuk bisa suka membaca buku. Nah, ini nih sahabat-sahabat. Kadang-kadang ada mungkin dari sahabat-sahabat yang hari ini menyaksikan channel Akademi Sofia ingin sekali bagaimana untuk bisa suka baca buku. Nah, saya sebelumnya ingin cerita dulu nih sahabat-sahabat pengalaman saya. Tapi sebelum cerita, jangan lupa sahabat-sahabat subscribe, like, share, dan tonton sampai habis channel-channel atau konten-konten yang ada di Akademi Sofia. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, kembali ke cerita saya. Dulu saya dari mulai madrasah ibtidaiyah atau tingkat SD ya, sampai dengan SMK. Saya tidak mungkin termasuk orang yang memang bisa dikatakan tidak suka baca buku, gitu. Tidak hobi untuk membaca buku, tidak minat juga pada waktu itu, minatnya belum timbul. Karena mungkin salah satunya adalah yang membuat kita tidak minat, tidak menyukai baca buku, mungkin bisa jadi pergaulan sahabat-sahabat. Jadi dulu karena saya bergaul di mana saja, akhirnya tidak sempat untuk bagaimana memikirkan menyukai baca buku. Nah, pada saat kuliah saya mulai berubah mindset dan pola pikir saya. Ketika saya kuliah di semester 1, ada dosen yang mengatakan bahwa ketika kalian lulus tapi kalian tidak punya buku sama sekali, maka disitulah kalian akan sama sekali tidak punya tanda-tanda yang memang sangat membekas ketika kalian kuliah. Karena selain tanda-tanda ijazah, tanda-tanda lain tidak ada lagi selain buku. Nah, mungkin ada lagi yang lebih memang timbul di diri kita adalah ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari buku atau yang diberikan oleh para dosen. Langsung saja sahabat-sahabat ke tips dan cara agar suka membaca buku. Pertama, ini adalah sesuai dengan pengalaman saya sahabat-sahabat. Jadi mungkin sahabat-sahabat boleh berbeda pendapatnya atau dicari di Google ada pendapat-pendapat yang lain, silahkan. Dan ini saya sesuai dengan pengalaman saya. Pertama, yang harus sahabat-sahabat lakukan ketika sahabat-sahabat mau membaca buku atau mau menyukai membaca buku, mau betah baca buku adalah yang pertama, membeli buku. Nah, ini penting ya sahabat-sahabat. Ini penting karena apa? Karena sesuatu itu kadang yang sulit memulainya. Nah, sahabat-sahabat jangan menunggu untuk memulai membaca buku. Langsung memulai membaca buku, jangan. Tapi alangkah baiknya sahabat-sahabat dipaksa untuk berkorban, mengeluarkan uang untuk membeli buku. Bagi kalian yang memang masih sekolah, bisa minta sama orang tua, tidak apa-apa. Atau silakan cari tambahan penghasilan sendiri. Nah, sahabat-sahabat, itu dia. Yang pertama, jangan lupa dipaksa untuk membeli buku. Paksakan diri kita untuk membeli buku. Ketika buku sudah dibeli, tapi kita masih tidak mau, masih tidak betah untuk baca buku, beli lagi, dan terus beli lagi. Jadi membeli ini adalah sebuah stimulus agar kita nanti akan berpikir bahwa kenapa sih
gue udah banyak-banyak ngeluarin uang, terus tiba-tiba gue nggak baca buku yang udah gue keluarin dari uang gue sendiri. Akan kepikiran nanti kayak gitu. Nah, setelah kepikiran kayak gitu, itu udah awal yang bagus. Maka sahabat-sahabat kemungkinan akan mulai membuka-buka buku. Nah, Assalamualaikum. Ya sahabat-sahabat, maaf tadi ada gangguan teknis, ada tamu tadi sedikit. Kita langsung lanjut ke pembahasan kita. Tadi kita sudah membahas mengenai tips yang pertama, yaitu dipaksa untuk membeli buku. Setelah itu, maka kalian sudah mulai sayang dengan uang yang kalian keluarkan untuk membeli buku. Nah, ini fase kalian sudah mulai memegang buku. Tapi saya juga mau menyarankan ada tips yang kedua nih. Kalau kalian ingin segera mulai suka baca buku, boleh kalian cari buku-buku yang kalian suka. Boleh kalian cari novel, boleh kalian cari puisi-puisi, silahkan karya-karya sastra. Tapi saya menyarankan kalian juga mesti menyeimbangkan dengan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah atau dengan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di perkuliahan. Jadi kita sambil baca buku yang kita suka, kita selipkan dengan buku yang memang dipelajari di perkuliahan yang kita anggap senang untuk kita baca gitu. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat ingin suka baca buku, ketika sahabat-sahabat sudah mulai itu tadi ya, sahabat-sahabat sudah mulai sayang, maka bukunya sudah mulai dibuka, terus sahabat-sahabat mulai baca dengan dari yang disuka. Nah, yang selanjutnya adalah sahabat-sahabat membaca buku dengan bertahap. Ini penting sahabat-sahabat. Bertahap maksudnya apa? Misalnya di hari pertama sahabat-sahabat membaca buku, nggak usah banyak-banyak dulu. Misalnya 1 lembar, 2 lembar. Misalnya sahabat-sahabat melakukan itu setiap apa? Bisa setiap pagi, bisa setiap sore, atau malam sebelum tidur. Jadi itu waktu-waktu yang menurut saya bagus ya untuk baca buku. Pagi sahabat-sahabat kalau memang sudah sudah mau membaca buku, maka sahabat-sahabat mulai dengan 1 lembar. Terus yang penting itu continue. Terus kemudian sahabat-sahabat hari kemudian ditambah setengah lembar, terus sampai ditambah, terus sampai sahabat lupa untuk membatasi buku yang sahabat-sahabat baca. Jadi itulah kemudian tanda bahwa kita sudah timbul rasa untuk suka membaca buku ya sahabat-sahabat. Selanjutnya itu ada baca buku dengan rileks atau santai. Ini penting sahabat-sahabat. Karena kalau sahabat-sahabat tegang, sahabat-sahabat terlalu serius membaca buku, maka sahabat-sahabat akan merasa pening, merasa pusing, dan apa-apa yang sahabat baca di dalam buku tidak akan masuk ke otak. Jadi menurut psikologi bahwa ketika kita merasa tidak tenang, tidak rileks, maka pelajaran yang kita pelajari itu tidak akan masuk ke otak kita. Jadi perlu sekali untuk rileks. Kalau saya berbagi tips dengan silakan sahabat-sahabat membuka atau membuka HP melalui MP3-nya untuk menyetel lagu, 1 lagu, 2 lagu untuk mengiringi bacaan sahabat-sahabat ketika sahabat-sahabat membaca buku. Atau dengan ngopi, silakan sahabat-sahabat. Dengan ngopi, bikin kopi yang suka ngopi, bikin teh yang suka ngeteh, atau bikin susu yang suka susu, silahkan ya sahabat-sahabat. Nah, itu dengan rileks ya, itu catatan sahabat-sahabat. Selanjutnya dilakukan secara terus-menerus. Jadi tips yang kelima, dilakukan secara terus-menerus. Penting ini sahabat-sahabat, mengingat
kalau sahabat-sahabat ingin menyukai baca buku, maka yang terpenting adalah kontinuitas ini. Continue terus dilakukan. Jadi namanya kalau istilah kita istiqomah. Jadi istiqomah ini terus perlu dilakukan sahabat-sahabat setiap hari, setiap waktu, setiap hari. Maka sahabat-sahabat nanti tidak akan merasa bahwa baca buku itu menjadi sebuah beban, tapi justru menjadi sebuah kebiasaan yang jikalau tidak sahabat-sahabat lakukan, membaca buku ini seolah-olah di hidup kita, di hari-hari kita ada yang kurang. Nah, itu saja sahabat-sahabat tips dari saya. Silakan sahabat-sahabat coba. Kalau sahabat-sahabat sukses, alhamdulillah, bersyukur. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan continue. Tapi kalau sahabat-sahabat belum berhasil, terus coba terus, diulang lagi. Jangan pernah patah semangat, karena ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, memang itu perlu latihan dan kerja keras dan paksaan, sedikit paksaan ya sahabat-sahabat. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kurang-kurang kata. Silakan sahabat-sahabat pantengin terus channel Akademi Sofia untuk mendapat konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya.